Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai penapisan dan pelingkupan. Anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri, Elena Indrita Makena. Yang kedua, Mirlian Cibet Sebelawa Papo. Yang ketiga, Ana Dona Manole Muda. Yang keempat, Maria Saputri Kristina Naja. Baik, kepada pemateri saya persilakan. Saya Elena Makena akan membawakan materi pertama, yaitu penapisan. Pengertian penapis. Penapisan adalah langkah dalam menentukan perlu tidaknya kegiatan atau usaha dilengkapi dengan kajian AMDAL. Pada awalnya, penapisan dilakukan dengan proses secara bertahap, meninjau atau mempertimbangkan daftar kegiatan atau lingkungan yang sensitif, serta menggunakan matrik. Pada tahun 2001 telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Metode dalam melakukan penapisan. Yang pertama, metode penapisan bertahap. Dalam metode ini, penapisan dilakukan secara bertahap dalam beberapa langkah secara berurutan. Penapisan menurut Peraturan Pemerintah 29 Tahun 1986 terdiri atas dua langkah. Pertama dengan daftar dan yang kedua dengan PIL atau penyajian informasi lingkungan. Pada umumnya, penapisan hanya terdiri atas 2 atau 3 langkah saja. Dalam melakukan tugasnya, pejabat yang berwenang menapis berdasarkan kriteria yang eksplisit atau implisit dan memasukkan usulan proyek ke dalam salah satu dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama ialah proyek yang dari pengalaman dan literatur diketahui dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, yaitu tidak ada keraguan akan menyebabkan dampak penting. Dampak penting ini dipengaruhi oleh ukuran rancang bangun dan lokasi proyek tersebut. Kelompok yang kedua ialah proyek yang dari pengalaman dan literatur diketahui dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tidak akan menyebabkan dampak penting. Kelompok yang ketiga ialah proyek yang meragukan apakah akan atau tidak akan menyebabkan dampak penting. Kelompok ini harus ditapis lebih lanjut untuk menentukan perlu atau tidak perlunya di AMDAL. Dalam konteks AMDAL, penentuan nilai penting bukanlah suatu aktivitas ilmiah murni, melainkan suatu keputusan pengelolaan atau manajemen decision dengan menggunakan informasi ilmiah yang tersedia dan dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kehidupan kita tidak terisolasi dari dunia internasional, kondisi sosial, ekonomi, dan politik internasional pun harus kita perhatikan, terutama karena kepedulian lingkungan merupakan masalah yang peka. Jika pada suatu ketika di luar daftar positif mempunyai petunjuk akan mempunyai dampak penting, pejabat yang berwenang dapat memutuskan keharusan yang dilakukan AMDAL untuk proyek tersebut. Daftar positif secara periodis dikaji kembali dan diperbaharui berdasarkan pengalaman yang didapat. Dasar pertimbangannya antara lain, yang pertama, luasnya lahan proyek, yang kedua, teknologi yang sering dipakai, yang ketiga, volume bahan baku, yang keempat, produk, yang kelima, limbah. Akan tetapi, penggunaan besarnya biaya sebagai nilai ambang dapat juga menyesatkan. Misalnya, industri dengan teknologi canggih memerlukan investasi yang tinggi, tetapi mempunyai dampak biofisik yang relatif kecil. Walaupun dampak sosialnya dapat besar, biaya yang tinggi dapat juga disebabkan oleh investasi dalam alat pencegahan pencemaran yang mahal. Nilai ambang lain yang digunakan ialah nilai ambang teknik, antara lain yang pertama, besarnya fisik proyek, dan yang kedua, volume. Nilai ambang teknik merupakan indikasi yang lebih baik daripada nilai ambang biaya. Namun di dalam
praktek sering juga terdapat kesulitan, sebab terjadinya dampak penting tidak hanya ditentukan oleh proyek. Contohnya antara lain, yang pertama spesifikasi bangunan, peralatan, dan lokasi, melainkan juga oleh lokasi proyek menurut tata guna lahan antara lain wilayah industri, pemukiman, dan pertanian. Yang kedua, letak geografi, antara lain daerah pantai dan pegunungan. Yang ketiga, daya dukung lingkungan, antara lain karakteristik sebaran udara dan air. Yang keempat, pentahapan proyek, antara lain konstruksi, operasi, dan modifikasi. Oleh karena itu, misalnya terjadi dampak kumulatif karena penempatan industri di suatu wilayah, industri yang dibangun efeknya dapat melampaui ambang batas daya dukung lingkungan walaupun sebenarnya jumlah limbahnya rendah. Metode penapisan yang kedua yaitu metode penapisan satu langkah. Penapisan dapat didasarkan pada kriteria eksplisit yang berupa daftar yang memuat jenis proyek yang tanpa keraguan akan menyebabkan dampak penting. Oleh karena dampak tidak saja ditentukan oleh jenisnya proyek, melainkan juga oleh sifat lingkungan. Daftar tersebut dilengkapi dengan bagian yang memuat lingkungan yang rentan. Proyek dalam daftar ini adalah proyek yang berlokasi dalam daerah rentan dan diharuskan melakukan AMDAL. Metode penapisan satu langkah ini adalah metode penapisan yang digunakan oleh Indonesia. Metode dengan daftar positif sangat sederhana. Pemerintah membuat daftar proyek yang harus dikenakan AMDAL. Daftar ini digunakan sebagai kriteria penapisan. Yang ada dalam daftar harus membuat AMDAL, dan yang tidak ada dalam daftar tidak perlu membuat AMDAL. Karena metode ini sederhana dan mudah, maka hasilnya dapat dicapai dengan cepat dan konsisten. Metode penapisan satu langkah ini memerlukan birokrasi yang pendek. Jumlah tenaga yang diperlukan dapat dibatasi, persyaratan tinggi, tingkat pendidikan dan pengalaman juga tidak tinggi. Ini sangat penting untuk Indonesia, terutama di daerah pelosok. Metode ini tidak menambah ekonomi biaya tinggi. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan saya persilakan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Merlian Cebet Sebalau Papu. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Elena Makena. Tujuan, proses, dan kriteria penapisan. Yang pertama, tujuan proses penapisan. Proses ini bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Langkah ini sangat penting bagi pemrakarsa untuk dapat mengetahui sedini mungkin apakah proyeknya akan terkena AMDAL. Hal ini berkenan dengan perencanaan biaya dan waktu, seperti yang terdapat pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Hanya rencana proyek yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan saja yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan AMDAL. Dengan penapisan ini diharapkan kepedulian kita terhadap lingkungan tidak akan mengakibatkan bertambahnya waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan yang diperlukan untuk pembangunan. Yang kedua, kriteria penapisan. Hal pertama yaitu tingkat besar, kementahkan intensitas setiap dampak potensial. Kedua, prevalensi, luasnya dampak yang akhirnya akan terjadi, misalnya karena dampak kumulatif. Yang ketiga, lama dan frekuensi, apakah dampak bersifat jangka panjang atau jangka pendek. Keempat, risiko, kebanyakan terjadi efek negatif yang serius. Kelima, nilai penting, nilai yang diberikan pada daerah tertentu atau regional dan nasional. Dan yang keenam adalah penanggulangan, apakah masalah dapat ditanggulangi. Materi berikutnya yaitu pelingkupan. Pengertian pelingkupan. Pelingkupan merupakan proses konsultasi dengan semua pihak terkait, seperti penduduk yang akan terkena dampak, pemrakarsa proyek, ahli teknis, dan perencana untuk mengidentifikasi concerns dan isu. Ditambahkan pula bahwa pelingkupan memberikan masukan tentang aspek mana yang harus dikaji dengan mendalam,
dan aspek mana yang tidak perlu memperoleh perhatian saksama. Pertanyaan yang harus dijawab dalam pelingkupan adalah seberapa besar masalahnya. Pelingkupan merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan. Pelingkupan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyusunan kerangka acuan dan hasilnya dapat berpengaruh pada kualitas dokumen AMDAL. Berikutnya metode pelingkupan. Langkah awal adalah identifikasi dampak atau identification, kemudian memberi pembuatan dampak atau scoring, dan selanjutnya pemusatan dampak atau focusing. Identifikasi dampak. Metode identifikasi dampak untuk pelingkupan sama dengan untuk AMDAL. Beberapa metode identifikasi yang ada disesuaikan atau dipilih yang cocok dengan karakteristik proyek. Metode identifikasi dampak diantaranya adalah 1. Bagian alir atau network sama dengan flow chart. Metode ini membuat gambar alur sebagai sebab akibat sumber dampak terhadap komponen lingkungan atau variabel yang terkena dampak maupun alur interaksinya. Kelebihan dari bagian alir ini adalah dapat menggambarkan sebab akibat, dampak langsung dan tidak langsung, dan beberapa sumber dampak terhadap suatu komponen lingkungan. Kekurangannya adalah tidak memberi uraian penjelasan sebab akibatnya, perkiraan besar dampak, dan lokasi maupun lama waktu kejadian dampak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Ana Menoleh Muda saya berikan. Baik, perkenalkan nama saya Ana Dona Menoleh Muda. Saya akan melanjutkan materi dari Merlin Lawapapu. Yang berikutnya metode pelingkupan. Yang kedua, daftar uji atau checklist. Daftar uji ada 2 atau 3 macam, yaitu simple checklist, descriptive checklist, dan questionnaire checklist. Metode simple checklist adalah membuat daftar berupa tabel sederhana. Tiap baris berisi rincian kegiatan proyek dan kolomnya berisi tanda dampak, min, dan positif. Adapun descriptive checklist, kolomnya ditulis uraian dampak. Sedangkan questionnaire checklist, kolomnya berisi pertanyaan-pertanyaan dan kolom lain dapat diisi tanda ada tidaknya dampak min atau positif. Simple checklist lebih praktis, cukup 1 halaman sehingga keseluruhan dampak proyek mudah dilihat. Sebaliknya, descriptive checklist kurang praktis tetapi lengkap dengan uraian penjelasan atau perkiraan besar dampak, lokasi, dan waktu. Yang A. Kelebihan. Kelebihannya lebih praktis dan bisa memberikan penjelasan. Yang ke B. Kekurangannya yaitu tidak dapat Ketiga, matriks. Metode ini membuat daftar berupa tabel kontingensi atau matriks, yaitu interaksi tiap baris berupa rincian subkomponen lingkungan hidup dan tiap kolom berupa rincian tahapan kegiatan proyek. Apabila ada dampak, maka kotak interaksi baris dan kolom yang bersangkutan diberi tanda. Bisa dipilih tanda kali, koma, garis miring, dan lain sebagainya. Yang A. Kelebihan. Kelebihannya langsung menggambarkan hasil interaksi kegiatan dan dampaknya bisa 1 halaman sehingga cukup praktis untuk mengetahui keseluruhan dampak. Jika kontingensi dapat dijumlahkan atau ada standar scoring, maka tiap baris atau dampak komponen lingkungan atau kolom kegiatan dapat dijumlahkan. Yang B. Kekurangannya tidak dapat menggambarkan dampak langsung dan tidak membuat uraian penjelasan. Ketiga, matriks. Metode ini. Yang keempat, overlay. Metode ini menggunakan beberapa peta tematik tata letak kegiatan proyek,
maupun zona biogeofisik wilayah kerja proyek atau wilayah ekologisnya ditampung tindihkan. Metode ini digunakan untuk analisis parameter-parameter tertentu atau sebaran pencemaran udara, penutupan lahan, migrasi satwa, pencampuran massa air, dan lain-lain. Overlay lebih banyak digunakan untuk penentuan titik pengambilan sampel, zona lingkungan, atau penentuan batas wilayah studi. Yang kelima, ad hoc. Metode ini menggunakan tim atau kepanitiaan untuk melakukan pelingkupan. Tim yang dibentuk dari pakar yang berpengalaman dengan jenis atau karakteristik proyek serta dari berbagai bidang keahlian. Rincian kegiatan proyek bidang eksplorasi migas, penghilangan migas, pertambangan, pengusahaan, hutan, perkebunan, dan lain-lain mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Yang berikutnya, B. Pembobotan dampak. Setelah komponen lingkungan hidup yang terkena dampak diidentifikasi, dilanjutkan dengan pembobotan besar kecilnya atau penting tidaknya dampak tersebut. Pembobotan dapat menggunakan pertimbangan 6 kriteria evaluasi dampak penting dan skala kuantitatif atau kualitatif. Namun perlu diingat, kriteria atau skala yang digunakan terkadang tidak dapat untuk parameter-parameter tertentu. Pencemar yang bersifat akut, letal, atau terakumulasi dapat terabaikan. Demikian pula dengan persepsi penduduk yang berbeda kepentingannya atau berbeda tingkat pengetahuannya. Semakin banyak kriteria atau semakin banyak skala yang dipakai, akan semakin sulit menentukan perbedaan antara dampak. Sebaliknya, jika terlalu sedikit maka tidak jelas perbedaannya. Terlebih, karakteristik zona lingkungan hidupnya berbeda. Pelestarian manfaat lingkungan hidup atau biogeofisik tetap terjaga, tetapi di negara maju, kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat akan berkesinambungan mendapat perhatian serius atau detail. Sedangkan di negara berkembang cenderung terabaikan, lebih cenderung berargumen sesuai dengan peraturan perundangan. Baku mutu emisi atau efluen limbah cair atau bahkan untuk lingkungan terkadang tidak tepat untuk proyek sejenis di lokasi tertentu. Yang berikut C. Pemusatan dampak. Dampak yang telah teridentifikasi dan bobot yang secara hipotetis penting atau menjadi isu pokok selanjutnya ditelaah keterkaitan satu sama lainnya atau keterkaitannya dengan faktor-faktor lain. Hal ini untuk menentukan metode pengumpulan data tiap variabel atau faktor penentunya, terutama dampak yang dapat diperkirakan secara formal atau model matematika. Adapun yang tidak dapat diperkirakan secara formal dapat menggunakan analogi dengan asumsi yang akurat. Hasil pemusatan dampak selain berupa variabel penting atau isu pokok juga berupa cara pengukurannya, lokasi, waktu, frekuensi, peralatan yang diperlukan, pembiayaan, dan kepakaran yang diperlukan. Yang ke-D, penentuan batas geografis. Batas geografis yaitu batas wilayah studi andal yang ditentukan berdasarkan batas dan tata letak. Kegiatan proyek, batas administrasi, batas ekologis biasanya di daerah tangkap air dan letak kegiatan lain signifikan memberikan dampak lingkungan. Ketersediaan peta-peta di atas dan informasi tematik lain atau tata guna lahan, topografi, jalan, dan pemukiman sangat penting dalam perlingkupan.
tidak hanya untuk penentuan batas wilayah studi, tetapi juga untuk identifikasi maupun pembobotan dan pemusatan dampak. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Putri. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Saputri Kristina Naja. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Ana Dona. Tujuan proses perlingkupan. Tujuan proses perlingkupan yaitu yang pertama, komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak penting sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan. Yang kedua, variabel-variabel kunci maupun pendukung dari komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak penting. Yang ketiga, batas wilayah dan lokasi-lokasi pengukuran atau pengambilan sampel data lingkungan hidup yang harus dilakukan dalam AMDAL. Yang keempat, tingkat kedalaman pengumpulan data dan perakiraan dampak untuk tiap komponen lingkungan hidup. Yang kelima, menelaah ada tidaknya keterkaitan dampak dari kegiatan lain di sekitar rencana proyek untuk bahan pertimbangan metode pengumpulan data dalam AMDAL. Yang keenam, rentang waktu perakiraan dampak penting, terutama untuk tahap operasional kegiatan. Yang ketujuh, perlu tidaknya kajian risiko terhadap lingkungan. Selanjutnya, kriteria perlingkupan. Ruang lingkup studi yang dirumuskan melalui perlingkupan adalah yang pertama, mengidentifikasi isu utama atau main issues. Dua, menentukan wilayah studi. Dan yang ketiga, waktu berlangsungnya dampak atau time boundary. Penentuan wilayah studi merupakan proses pengambilan daerah sampel. Isu utama atau prioritas dampak menjadi dasar untuk menentukan komponen-komponen yang akan distudi. Sedang waktu berlangsung, dampak akan dipergunakan untuk memperkirakan berapa lama dampak akan berlangsung. Yang berikut manfaat perlingkupan. Manfaat perlingkupan yang pertama dapat langsung diarahkan pada hal-hal yang menjadi pokok bahasan secara mendalam. Yang kedua, menghindari timbulnya konflik dan tertundanya kegiatan pembangunan proyek. Yang ketiga, biaya, tenaga dan waktu bisa lebih efektif dan efisien berkat terfokusnya studi hanya pada dampak penting. Yang keempat, penyusunan AMDAL dapat berlangsung dengan lebih terarah berkat adanya kejelasan lingkup studi, kedalaman, strategi, pelaksanaan studi. Ruang lingkup perlingkupan yang ketiga, yaitu saat penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL dilakukan oleh penyusun dokumen tersebut. Tujuannya agar senantiasa berada dalam konteks penelahan dampak penting lingkungan seperti dimaksud dalam kerangka acuan, bersifat teknis yaitu kegiatan pengumpulan data, analisis data, rekomendasi UPL dan UKL diarahkan untuk keperluan kajian dampak penting. Proses perlingkupan atau untuk menyusun kerangka acuan, yang pertama identifikasi dampak potensial tentang rencana kegiatan atau proyek yang diusulkan yang bersumber dari pemrakarsa kegiatan, masyarakat, pakar dan instansi pemerintah. Yang kedua, evaluasi segenap dampak potensial untuk menghasilkan dampak penting hipotetis dengan meniadakan dampak potensial yang tidak relevan atau yang kurang atau tidak penting. Yang ketiga, pemusatan segenap dampak penting hipotetis dengan maksud agar terancang lingkup dan sistematis dengan fokus bahasan pada dampak penting. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada saran, kritikan, dan pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih.